Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, sambil Allah turunkan hujan yang insyaallah penuh dengan keberkahan, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan limpahan rahmat, karunia serta barokahnya buat kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah kabulkan segala doa-doa terbaik kita insyaallah. Salawat dan salam kita limpahkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut pelanjutnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, daramang sadayana. Alhamdulillah. Aduh, hapunten pisan telat. Seperti biasa macet, apalagi hujan begintunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memasuki pembahasan, saya sedikit ingin menyampaikan tentang bahwa kita berada di bulan yang disebut oleh Allah sebagai Arba'atun Hurum, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram atau hurum artinya adalah kemuliaan. 4 bulan tersebut dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36 dan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Jadi kata Allah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Dan yang keempatnya adalah Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Di antara bulan Rajab itu terletak di antara Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Nah, kita alhamdulillah sedang berada di salah satu bulan yang hurum itu, yaitu tepatnya di bulan Rajab. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin muslim di bulan hurum? Berdasarkan surah At-Taubah ayat 36, kemudian juga hadis Rasulullah SAW, maka yang harus dilakukan adalah, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah, kata Allah, kalian semua berbuat zalim, menzalimi diri sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri? Menzalimi diri adalah dengan melakukan kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Dengan kata lain, melakukan maksiat, melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika seseorang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat tidak taat, sesungguhnya dia sedang menzolimi dirinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini, di bulan hurum ini? Kita berusaha, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berusaha sekuat tenaga
untuk menjaga anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, ya, tangan, kaki, bahkan pikiran, bahkan jiwa kita dari melakukan, memikirkan, melihat, mengucapkan sesuatu yang haram, bahkan menghayalkan sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan-bulan haram, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram, maka Allah lipat gandakan pula dosanya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua di bulan Rajab ini, mari kita berusaha menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus berarti berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan bacaan Quran kita, salat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya. Karena itulah yang harus dilakukan. Para ulama kemudian menyebutkan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi kalau bulan Ramadan kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus kita lakukan persiapannya sejak bulan Rajab ini. Kita tanam kebaikan, kita usahakan kebaikan-kebaikan, kita jaga, kita pelihara, kemudian di bulan Sya'ban juga lebih ditingkatkan lagi. Maka di bulan Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Jadi persiapannya bulan Ramadan itu harus dari sejak sekarang, dari sejak bulan Rajab ini, bukan nanti pada saat sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan, atau apalagi pada saat Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita. Terakhir, terkait dengan Rajab, Rasulullah SAW bersabda, An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadhan wa kana yaqulu lailatal jum'ah ghara'u wa yawmuha azhar. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kata Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadhan, dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Apa itu barakah? Barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi di bulan Rajab adalah bulannya kita menambah kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas sedikit tentang ada 4 golongan yang diharamkan atas api neraka. Di antara keyakinan seorang mukmin muslim adalah yakin akan adanya hari akhirat. Setiap mukmin muslim pasti yakin bahwa hari akhirat adalah sebuah keniscayaan, pasti akan datang. Karena itu bahkan termasuk ke dalam rukun iman. Di akhirat nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia berdasarkan keterangan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dari alam kubur, bukan kuburan ya, karena tidak setiap manusia dimasukkan ke dalam kuburan, tetapi pasti berada di alam kubur yang meninggal dunia nih. Manusia semua akan dibangkitkan dari alam kubur, ditiup trompet oleh malaikat, bangkitlah manusia semuanya dari alam kubur. Kemudian setelah dibangkitkan, Allah giring manusia ke padang mahsyar untuk berkumpul di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW, tahapan kedua ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurla, bahwa pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan belum dikhitan, kemudian telanjang bulat, kemudian tidak beralas kaki. Jadi manusia, kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar nanti akan dibangkitkan dalam 3 keadaan tadi: belum dikhitan, telanjang, kemudian tidak beralas kaki. Yang Sayyidah Aisyah bertanya, radhiyallahu anha bertanya, apakah mungkin ya Rasulullah semua manusia laki-laki perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang semua, laki-laki dan perempuan, belum dikhitan, tidak beralas kaki? Rasulullah SAW menjawab, urusannya nanti, kata Rasul, tidak seperti yang kamu bayangkan ketika kamu berada di dunia, karena semua manusia akan tertunduk malu. Semua manusia akan sibuk memikirkan tentang nasib dirinya sendiri. Tidak ada lagi waktu untuk memperhatikan orang lain. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperhatikan orang lain, apalagi memperhatikan aurat lawan jenisnya. Enggak ada. Yang ada adalah setiap manusia memikirkan tentang nasibnya di akhirat nanti seperti apa. Setelah itu kemudian yang ketiga, Allah akan hisab. Hitung hisab itu ya, diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia, dihitung seluruh amal perbuatan manusia. Bahkan di alam hisab ini kemudian ditunjukkan kayak slide begini nih, catatan amal kita ditunjukkan oleh Allah ya, dan tidak ada satu amal pun yang terlewat dari sejak kita akil balik sampai meninggal dunia. Kita saja kalau berusaha merenungi diri kita, kita sendiri sudah bisa merasakan bagaimana ngerinya perbuatan yang kita lakukan. Laras tak? Jadi jangankan dihisab oleh Allah nih di akhirat nanti, kita sendiri menghisab diri kita. Masya Allah, begitu banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, begitu banyaknya kekurangan, kealfaan, dosa, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, pikiran, jiwa ya, begitu banyaknya. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, dihisab itu di yaumil akhir nanti, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terbiasa untuk menghisab diri kita, mengevaluasi naon deui bahasa nu yeuna, menghisab, mengevaluasi, introspeksi, ningali diri lah, apa sih yang sudah kita lakukan nih? Kalau ada kebaikan kita ucapkan alhamdulillah, kita pertahankan kebaikan tersebut untuk kita terus lakukan sampai akhir hayat kita. Kalau ada maksiat kita beristighfar, itulah muhasabah tuh. Hisab tuh begitu, muhasabah. Kalau ada kebaikan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kalau ada kemaksiatan kita bertobat kepada Allah sebelum nanti dihisab oleh Allah di hari akhir, hari kiamat. Beda urusannya kalau sudah di hari akhir nanti. Akan berbeda urusannya, karena di hari akhir tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat. Tapi kalau kita hari ini melakukan muhasabah, introspeksi diri, ya Allah, saya sompral, ya Allah, saya menggunjing si itu, saya menggibah si ini, mata saya liar, ya Allah, melihat yang haram, mulut saya, tangan saya, kaki saya, pikiran saya, bahkan khayalan saya. Kemudian kita bertobat kepada Allah masih di dunia. Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penerima tobat.
Tapi di akhirat tidak ada lagi kesempatan. Dihisab oleh Allah, dipertontonkan oleh Allah catatan amal kita dari sejak akil balik sampai meninggal dunia. Suami kita tahu apa yang kita lakukan sesungguhnya pada saat suami tidak ada. Istri kita tahu apa yang sesungguhnya dilakukan oleh kita pada saat istri tidak ada, anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian setelah hisab, saya percepat nih. Kemudian setelah hisab, Allah masukkan ke alam berikutnya, ke tahapan berikutnya, yaitu mizan, timbangan amal. Ditimbang amalnya. Siapakah manusia yang akan ditimbang amalnya? Orang-orang mukmin, manusia yang beriman kepada Allah. Itu ditimbang amalnya. Kalau yang kafir bagaimana? Orang-orang kafir, kata Allah, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menimbang amal orang-orang kafir sedikit pun. Kenapa tidak ditimbang? Karena amal itu bernilai tidaknya dasarnya adalah iman. Ketika dia beriman kepada Allah, kemudian dia beramal, sekecil apapun amal yang dia lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah berikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi amal itu dasarnya adalah iman. Maka bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah jadikan kita, Allah berikan hidayah, Allah berikan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternuhun. Nah, kalau Allah berikan iman kepada kita, iman itulah sebagai dasar kita untuk beramal. Maka orang-orang yang tidak beriman tidak ditimbang sama sekali oleh Allah. Rugilah. Ada yang nanya, bagaimana itu Ustaz, orang-orang kafir yang sudah berjasa kepada manusia secara umum, ini yang nemuin lampu Alpha Edison, kemudian menemuin macam-macam, mereka sudah berjasa kepada manusia, apakah mereka tidak ditimbang? Tidak. Para ulama menyebutkan tidak. Terus bagaimana jasa mereka? Allah balas di dunia tuh. Allah jadikan mereka terkenal misalnya, kan terkenal tuh Alpha Edison, terkenal ya, semua orang tahu. Kemudian Allah berikan juga balasan materi di dunia. Di akhirat tidak ditimbang sama sekali. Maka syukuri iman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Allah jadikan sebagai seorang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Bersyukur. Bagaimana wujud syukurnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang mukmin ini nanti ketika ditimbang, kalau orang kafir langsung udah neraka aja udah. Orang-orang mukmin ini ditimbang nanti, mana amal solehnya, mana amal salahnya. Berat mana ketika ditimbang teh? Ternyata nyangeyengna kasapalih kiri. Berarti amal salahna lebih banyak daripada amal solehnya. Maka wayahna gebruskeun heula kana neraka. Ya cek ibu-ibu teh nggak apa-apa lah Ustaz. Orang cuma sehari, sehari di neraka teh sama dengan minimal 1000 tahun. Siap Ibu? Takol ancur, jadikeun deui ku Allah. Takol deui ancur, jadikeun deui ku Allah. Naudzubillah min dzalik. Ibu ini luar biasa Ibu. Berarti amal soleh sama amal salahnya sama gitu ya Pak. Nah itu dalam Al-Quran itu disebut dengan muqtasid namanya. Muqtasid. Jadi ada yang sabiqum bil khairat, yang amal solehnya lebih banyak. Ada yang zalimul nafsi, ini orang mumin ini ya. Ada yang zalimul nafsi, yang amal salahnya lebih banyak. Ada yang muqtasid, amal soleh dan amal salahnya pertengahan. Kata Rasul, yang muqtasid ini dimudahkan hisabnya. Dimudahkan hisabnya. Kalau sabiqum bil khairat tidak dihisab. Kalau yang muqtasid dimudahkan hisabnya.
Keterangannya begitu saja, wallahu alam. Apakah kemudian masuk dulu ke neraka? Wallahu alam. Jadi dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap amal salahnya juga harus bakal dicuci dulu sepertinya oleh Allah ya. Cuma kata Rasul dimudahkan hisabnya. Kecuali para nabi maksum. Nah, enggak begitu. Nah, enggak begitu. Ada yang sabiqum bil khairat tadi. Sabiqum bil khairat, orang-orang yang amal solehnya lebih banyak. Jadi Allah tidak lihat nanti amal salahnya yang kecilnya, sedikitnya. Gitu. Jadi Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan tidak dihisab. Termasuk yang gugur mati syahid itu tidak dihisab. Gitu. Nah, ini mizan, timbangan amal. Ini masih muqaddimah ini ya tuh jam 5 lebih. Kemudian setelah mizan, tahapan berikutnya adalah Allah berikan catatan amal. Catatan amal itu dalam Al-Quran Allah berikan dengan dua keadaan. Ada yang diberikan, ada yang diambil dengan tangan kanan, ada yang diambil dengan tangan kiri. Itu ciri tuh. Kalau diambil dengan tangan kanan berarti dia baik amalnya. Kalau diambilnya oleh tangan kirinya berarti dia buruk amalnya. Lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Nah, ibu-ibu biasanya kan suka ada yang iseng. Ustaz, kalau kita latih dari sekarang bisa nggak? Ambil tangan kanan. Bisa nggak? Suka ada yang iseng juga, Ustaz, kalau yang nggak punya tangan kiri gimana? Berarti dia ambil pakai tangan kanan ya? Ayo ibu-ibu manya itu pertanyaan nanti luar biasa. Wallahu alam lah, pokoknya di akhirat gitulah cek Rasul. Bisa jadi jasadnya Allah bedakan ya, gitu ya. Jadi bukan jasad kondisi di dunia seperti sekarang. Seperti halnya dalam satu majelis Rasulullah SAW menjelaskan tentang surga, kemudian ada nenek-nenek kan yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah saya bisa jadi ahli surga? Kata Rasul, punten di surga mah teu aya nini-nini. Nah, ini nini punten ya. Langsung nangis kan si nenek itu, maksudnya kecewa. Aduh, berarti saya mau asup surga. Nah, kata Rasul, Rasul sambil tersenyum kan, sebentar mau keluar tuh si nenek itu. Si nenek mau keluar, sebentar nek, maaf, sebentar. Maksudnya yang sudah nenek-nenek ketika di akhirat Allah jadikan muda lagi. Seperti bidadari, Masya Allah. Makanya harus mau masuk surga, Bu. Mau nggak masuk surga, Bu? Mau cepat apa mau lambat, Bu? Nah, kalau mau cepat, cepat mati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan catatan amal dari arah kanan, tangan kanan, insya Allah. Setelah itu manusia digiring untuk melintasi sirat, jembatan. Ada yang berjalan bertahun-tahun katanya dalam hadis itu. Ada yang berjalan dengan laun, lambat, kayak kura-kura, laun, aduh. Tapi ada juga yang berjalan cepat, ada yang secepat kilat. Saking cepatnya. Tergantung amalnya seseorang. Nggak bisa juga dilatih. Ah, Ustaz, mulai besok saya mau ngelatih jembatan. Nggak bisa juga. Ini nggak bisa dilatih yang gini-gini mah ya. Latihannya adalah kita banyak beramal dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, setelah itu barulah kemudian ditentukan nasib seseorang, surga, neraka. Tapi kata Rasulullah, ada 4 golongan yang diharamkan atas api neraka. Haram tuh. Mau nggak, Bu? Mau diharamkan api neraka atas tubuh kita? Nah, siapa saja?
Ada 4. Satu, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka, kata Rasul, setiap orang yang lembut, santun, mudah dan dekat dengan manusia. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah orang yang hayyin. Siapa itu hayyin? Hayyin adalah orang yang lembut. Orang yang lembut, tidak mudah marah, penuh kasih sayang dalam berinteraksi. Nanti saya jelaskan di sini lawan dari hayyin itu apa ya. Nih. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu wahai Muhammad. Kemudian dalam hadis Rasul bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi hayyin adalah lembut, tidak mudah marah, penuh kasih sayang dalam berinteraksi. Kan kadang-kala kita, ibu-ibu lembut apa enggak, Bu? Datang suami lembut apa enggak tuh? Tergantung, Ustaz, tanggal muda apa tanggal tua ya. Nah, beda situasinya. Oh, berarti orang Solo hayyin semua ya. Nah, yang dimaksud lembut bukan begitu nanti ya. Dalam tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah untuk umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran 159 yang tadi saya bacakan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah, jadi seseorang itu lembut hatinya, lembut sikapnya ya, terutama hati ini. Hayyin itu lebih kepada hati. Ketika hatinya lembut, maka dia akan mudah menerima kebaikan, maka dia akan mudah menerima kebenaran. Jadi yang dimaksud lembut bukan pembawaan sikapnya. Daya tama, misalnya tadi disebutin daerah tertentu lembut karena mungkin geografisnya, kultur masyarakatnya begitu, tapi belum tentu yang lembut-lembut begitu juga menerima kebenaran. Jadi hatinya nih yang jadi ukuran nanti. Apakah hatinya bisa menerima kebenaran, mau menerima kebenaran, atau justru dia keras, tidak mau menerima kebenaran. Jadi hayyin itu yang dimaksud adalah kelembutan hati untuk menerima sebuah kebenaran. Walaupun refleks itu naon, bukan pijit ya. Perwujudannya memang akan nampak juga di dalam sikap, di dalam sikapnya yang juga lemah lembut. Tapi yang paling prinsipnya adalah hatinya yang lembut, yang siap menerima kebenaran. Walaupun misalnya datang dari seseorang yang dianggap katakanlah tidak terpandang, tidak memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Kelembutan hati ukurannya tadi adalah menerima kebaikan, menerima kebenaran. Kan ada kadangkala kita ini kan tidak mau menerima kebenaran, betul nggak? Betul, Bu? Terutama carogenya punya para suaminya, mentang-mentang datangnya dari istri, pokoknya mah cek Sunda mah cadu untuk diterima. Oke, heulaanan untuk diterima mah ya. Kalau datangnya dari istri. Karena pokoknya mah yang benar mah apa yang datang dari dirinya dianggap benar. Pendapat istri
nanti dulu. Nah, padahal kalau hatinya lembut, datang dari siapapun, terutama apalagi dari istri, dan ketika itu adalah benar, dia akan terima sebagai sebuah kebenaran. Demikian pula istri akan menerima kebenaran dari suami. Ini orang-orang kafir ini bisa jadi, ya. Dalam Al-Quran digambarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambah kepada hatinya penyakit, fazadahumullahu marada. Setelah begitu khatamallahu, nantinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena a'angdzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kamu berikan peringatan kepada dia, penjelasan, nasihat, ya, apapun, la yu'minun, dia tidak akan beriman, dia tidak akan menerima. Kenapa? Karena hatinya keras. Nah, lawan dari lembut qasi. Lawan dari lembut adalah qasi. Qasi. Hayyin lawannya adalah qasi. Dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kecelakaan, fawail lil qasiyati, kepada orang-orang yang qasiyati qulubuhum, yang hatinya keras, membatu, min dzikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan hayyin apa, Bu? Kelembutan hati, bukan hanya lembut hatinya. Lembut hati yang dimaksud adalah dia siap menerima kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang biasanya susah menerima kebenaran? Ini yang susah menerima kebenaran biasanya satu, orang-orang kaya. Mentang-mentang kaya, dengan kekayaannya dia tidak mau menerima kebenaran. Padahal apa yang dia dengar adalah sebuah kebenaran. Siapa lagi yang punya kekuasaan? Saya penguasa. Jangan macam-macam. Pokoknya yang benar itu yang datang dari penguasa. Di luar itu tidak benar, misalnya. Siapa lagi yang punya ilmu tapi ilmunya tidak menjadi hidayah, akan susah untuk menerima sebuah kebenaran. Allah berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan seseorang karena ilmunya. Bisa jadi begitu tuh. Siapa lagi? Orang-orang yang sudah fanatik. Pokoknya mas saya menerima kebenaran tuh kalau dari si A. Kalau bukan dari si A, yang lain salah. Pengkultusan. Bisa individu, bisa terhadap kelompok tertentu. Padahal bisa jadi di luar individu tersebut, di luar orang tersebut, ada kebenaran. Begitu. Sehingga ketika sudah begitu, istilahnya apa istilah ininya? Kalau istilah sosiologinya disebut dengan primordialisme. Fanatik lah gitu ya. Kalau sudah fanatik begitu susah. Yang dia dengar kalau dari si A, kalau bukan dari si A, dia tidak akan dengar. Padahal kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ukurannya. Kalau apa yang diucapkan oleh orang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka terima. Gitu. Jadi lawan dari hayyin adalah qasi. Kayaknya udah 5:30 Bu ya. Lanjut Bu atau atas we? Masya Allah. Kalau dibahas semua nggak bakalan cukup nih. Nah, satu aja lah saya bahas ya. Terakhir sebagai sebuah contoh.
Siapakah yang paling lama beribadahnya kepada Allah coba? Selain malaikat, makhluk Allah yang paling lama ibadahnya siapa? Atau yang lama lah gitu. Iblis tuh. Kata Sayyidina Ali, beliau menyebutkan bahwa iblis itu kan dari jin. Beribadah kepada Allah 6.000 tahun. Ibu-ibu berapa tahun ya Aina? Masya Allah. Iblis 6.000 tahun beribadah kepada Allah. Capek nggak dia? Ibadahnya terus ke Allah, Masya Allah. Tapi pada saat diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Siapa yang diperintahkan? Malaikat. Termasuk di dalamnya juga adalah jin yang kemudian menjadi iblis. Fasajadu, semuanya sujud. Ada kecuali illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu dari golongan jin. Iblis kata Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, menolak, dan karena sombong maka jadilah iblis orang termasuk kafir. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Masa aku lebih baik daripada Adam harus sujud kepada Adam? Mestinya Adam yang sujud kepadaku, aku lebih baik. Nah, hatinya kosi itu. Keras hatinya. Aku lebih baik daripada Adam. Kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Masa aku harus sujud kepada Adam? Aku sudah beribadah ribuan tahun kepada Allah. Bahkan dalam keterangan yang lain, iblis tuh suka ngajar ke malaikat. Tapi tong diibaratkan ya punya, saya sebagai pengajar seperti ini ya Bu. Nah, langsung ibu-ibu ngemutna kadinya nya. Jadi iblis itu luar biasa beribadah kepada Allah. Tapi karena dia hatinya keras, sombong, nah ya hati-hati. Sombong. Apa itu sombong? Kata Rasul, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hati-hati. Kita menolak kebenaran tuh sombong. Bukan hanya sekedar merendahkan manusia. Bajunya kasa itu terus. Cuk ibu-ibu tanya. Perasaan itu terus bajunya. Nah, bukan hanya itu sombong teh. Menolak kebenaran juga adalah termasuk sombong. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang hayyin, hati yang lembut, yaitu hati yang siap menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira sementara itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Ada 3 lagi insya Allah. 3 lagi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke siapa tadi? Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 5:30 ya. Iya. Baik. Walaupun sangat singkat waktunya, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Urfan bisa meresap gitu ya, karena itu yang mungkin lebih penting ya. Semoga itu bisa meresap, bisa kita pahami, bisa kita yakini, dan akhirnya menggerakkan
alangkah indahnya kalau ilmu itu kemudian bisa menggerakkan menjadi sebuah kebaikan gitu ya, yang terrefleksikan di dalam sikap dan amal perbuatan kita. Barangkali untuk hari ini kita bisa tutup untuk kegiatan majelis masaga ini. Mohon maaf Ustadz Irfan tadi terkena macet. Memang kadang-kadang macet ini agak susah diprediksi ya. Tapi insya Allah semua ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi makna dan berharganya kehadiran kita di majelis ini. Tentu kita semua berharap kita mendapatkan ilmu yang mencerahkan, ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan itu Allah juga melimpahkan keberkahan, kebaikan yang terus bertambah kebaikan untuk kehidupan kita. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Ahad tanggal 12 untuk bisa hadir kembali di acara kalam dan pemungutan suara. Terima kasih.